Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai cara menelaah sebuah artikel ilmiah. Ya, nah, ini saya ambil dari sebuah artikel, ya, di bagaimana membaca sebuah scientific paper, ya, step by step untuk non-scientist. Ya. Ya, jadi ini pendekatan yang mudah, ya. Jadi karena untuk non-scientist, ya. Oke, saya sudah kirimkan contoh sebuah paper, ya. Paper ini saya cari paper yang apa ya? Yang biasanya Anda pakai untuk topik PK, ya. PK kan biasanya Anda bikin smart home dan sebagainya, ya. Nah, ini coba tadi saya cari beberapa paper yang yang nyambung-nyambung dengan PK. Ini dari jurnal Applied Science. Oke, nah sekarang Anda bisa sambil buka PDF-nya. Oke. Jadi yang langkah pertama, ini ada beberapa step, ya. Jadi sebuah paper itu biasanya strukturnya ini ada abstraknya dulu. Kemudian ada introduction. Kemudian ada metode, ya. Ada hasil, result, kemudian kesimpulan, ya. Jadi itu paper, ya, paper kayaknya strukturnya ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode atau desain, ada hasil, ada kesimpulan. Nah, ini apa namanya? Rangka dari struktur dari sebuah paper adalah 5 ini, ya. Biasanya ya tapi mungkin ada yang pendahuluan jadi beberapa bab, itu bisa juga metode dan desain dipisahkan, itu juga ada. Oke, jadi langkah pertama itu adalah Anda baca introduction-nya dulu. Jangan abstrak dulu. Abstrak itu biasanya adalah sebuah intisari dari paper. Nah, karena paper itu dia scientific, artinya ya Anda butuh effort lebih untuk baca scientific paper. Kalau sebuah yang scientific diintisarikan, tentu Anda lebih bingung lagi, ya. Bingung lagi itu isinya itu apa, tidak menggambarkan. Jadi abstrak itu kadang tidak menggambarkan keseluruhan. Nah, biasanya yang Anda baca dahulu itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Karena mudah. Pendahuluan itu biasanya bahasanya itu mudah dipahami. Jadi dari 5 struktur paper tadi, itu yang paling mudah dipahami itu pendahuluan. Karena pendahuluan isinya adalah biasanya latar belakang, kemudian hasil-hasil yang digunakan oleh orang lain, ya. Ya, ada latar belakang, kemudian ya, semacam tujuannya, ya, perbandingan dengan paper lain, ya, dan hasil lain. Kemudian dia juga di paragraf akhir itu biasanya dia ada menjelaskan kontribusinya apa. Nah, ini penting, ya. Jadi inti dari sebuah artikel ilmiah ini adalah sebuah kontribusi. Kontribusi itu adalah sesuatu yang membedakan apa namanya antara antara yang dilakukan dengan yang belum dilakukan. Ya. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah design and implementation of an IoT access point for smart home. Abstraknya ini, ya. Nah, kalau Anda baca abstraknya, ini biasanya abstrak itu kan karena dibatasi satu paragraf, makanya dia dipakai intisarinya saja. Ada
mungkin masih bingung kalau baca abstraknya. Nah, Anda bisa baca introduction dulu. Introduction ini dia bahasanya itu lebih membumi. Ya. Di bahasanya ini ya seperti alur cerita, ya. Cerita latar belakang. Ya, makanya kalau Anda buat paper di pendahuluan itu Anda bisa banyak bercerita di pendahuluan. Ya. Nah, kemudian di sini nanti dia menerangkan perbandingannya dengan paper lain di related work. Nah, kemudian di akhir-akhir, paragraf akhir, ini dia menceritakan, biasanya akan diceritakan, dia itu ngapain. In this paper, bla 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 bla. Ya. Ini artinya berarti dia menjelaskan kontribusinya itu apa yang akan dibuat itu apa. Biasanya di paragraf akhir dari pendahuluan, di bagian akhir. Biasanya ada latar belakang, kemudian ada dia bandingkan dengan yang lain, kemudian yang terakhir adalah dia kontribusinya ini apa. Nah, Anda bisa baca pendahuluannya, nanti Anda bisa jadi paham dia itu kira-kira papernya ini ngapain. Nah, kemudian identify big question ya. Jadi big question. Jadi setelah Anda baca pendahuluan, ini kira-kira dia akan memecahkan masalah apa sih? Dia akan membuat apa ya? Ya dari judulnya aja mungkin sudah ada bayangan ya, Design and Implementation of an IoT Access Point for Smart Home. Ini masih sangat general judul itu. Nah, ya, judul itu bisa jadi dalam sebuah paper itu judul itu kadang sangat general, kadang tidak terlalu spesifik. Nah, Anda kalau cuma desain IoT smart home, Anda juga bisa bikin suatu IoT. Nah, ini kan dia diterima di judul kan berarti dia ada sesuatu yang membedakan dengan yang umumnya. Oke, jadi big question-nya ini apa? Big question-nya apa namanya? Dia akan membuat apa gitu. Nah, ini mudah kalau di sini. Jadi dia membuat IoT untuk smart home, ya, IoT. Kemudian next. Nah, ini yang penting nih, summarize the background in 5 sentence or less. Ya. Jadi setelah dia ingin membuat tentukan dia ingin membuat sistem IoT untuk smart home. Nah, background-nya ini apa? Alasannya ini apa? Alasannya ini dia sudah ke sesuatu yang spesifik. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini di pendahuluan ya. Oke, ini dia ingin membuat sistem IoT, tapi ditinjau dari misalkan ada challenge-nya, ya, ada tantangannya dalam implementasi sistem IoT. Ya. Nah, ini jadi salah satu latar belakangnya. Ya. Ada misalkan ini apa namanya tantangannya apa saja dalam buat IoT smart home. Kemudian ada unsur convenience-nya. Convenience itu adalah praktisannya. Jadi challenge-nya ini praktis. Kemudian efisiensi ya. Efisiensinya bagaimana? Kemudian fleksibilitasnya bagaimana? Dan juga bagaimana untuk menghindari interferensi dengan sinyal IoT yang lain. Nah, ini jadi sebenarnya dia menjelaskan nih latar belakang. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana harga dan konsumsi energinya. Oke, jadi di sini di introduction ini ya, ini Anda bisa membuat summarize ya. Background itu apa? Background itu latar belakang kan. Nah, background-nya ini apa? Ini ternyata dia menelaah ya ini latar belakangnya ini, masalah-masalahnya ini, bagaimana smart home yang praktis, bagaimana yang energi efisien, bagaimana yang fleksibel, ya, bagaimana menghindari interferensi dan bagaimana untuk menghemat energi. Ya. Nah itu ya, jadi background-nya untuk IoT adalah ini, ya. Jangan terlalu
karena ini artikel ilmiahan, jangan terlalu latar belakang itu jangan cari yang terlalu ke belakang, ya. Latar belakang yang di belakangnya pas. Latar belakang yang terlalu ke belakang bagaimana ya? Itu, misalkan misalkan ini masalah smart home IoT ya. Nah, Anda bahasnya malah, latar belakangnya karena banyak kemalingan, banyak apa, home yang tidak aman, kayak gitu. Itu terlalu ke belakang itu, tidak saintifik. Ya, kalau saintifik itu karena smart home itu berarti yang masalah apa, koneksinya, atau masalah energinya, konsumsi energi, efisiensi, dan sebagainya. Oke, jadi background-nya ini ya, latar belakang atasnya yang saintifik. Oh, jadi misalkan IoT smart home kan, dilihat dari sisi cost, misalkan energi, connectivity, ya, bukan dari misalkan keamanan, kayaknya. Oke, jadi yang saintifik itu ini ya. Kemudian selanjutnya adalah identify specific question. Nah, ini berarti kan Anda sudah ada latar belakangnya ya. Ini ya, cost, energi, connectivity. Nah, berarti eh, question-nya ini bisa lebih spesifik lagi ya. Jadi misalkan bagaimana membuat IoT yang punya good connectivity. Kemudian memiliki plus energi consumption. Tujuan spesifiknya ini ya. Jadi dari latar belakang ini kita bisa identifikasi paper ini memiliki tujuan spesifiknya apa. Kemudian nah kita bisa lanjut ke step selanjutnya atau di struktur dari paper selanjutnya, yaitu bagaimana pendekatannya. Bagaimana pendekatannya? Nah, ini bagaimana pendekatannya ya? Ini bisa dari misalkan algoritma yang dipakai apa. Kalau kita misalkan membuat sebuah software atau sistem ya. Atau alat yang dipakai apa, hardware yang dipakai apa. Ya. Ya, jadi kalau misalkan untuk IoT yang punya konsumsi energi yang ringan itu eh, apa ya? Misalkan Anda pakai hardware-nya, apakah pakai Bluetooth, apa pakai WiFi ya? Nah, itu alat yang dipakai. Algoritmanya misalkan untuk apa namanya agar konektivitasnya bagus, Anda pakai protokol apa ya? Apakah protokolnya ini yang sudah ada atau bikin sendiri? Kalau bikin sendiri berarti pakai algoritma sendiri. Nah, itu biasanya kalau yang scientific itu algoritmanya bikin sendiri, ya, karena dia ada kontribusinya di situ. Jadi algoritmanya belum pernah ada, dia membuat algoritma itu sendiri. Oke, kita lihat contoh paper ini. Nah, di sini dia mempropos namanya IoT AP ya, IoT AP. Jadi ini kasih nama sendiri. Anda bisa buat namanya itu bebas. Kalau karena belum ada kan yang bikin, Anda bikin nama sendiri. IoT AP namanya. Jadi dia bilang IoT AP ini integrasi antara Ethernet, WiFi, dan Zigbee. Nah, bentuknya seperti ini, arsitekturnya seperti ini. Ya. Oke, jadi dia approach-nya itu di sini yang dipakai adalah arsitektur dari IoT. Ya. Kemudian dia ya buat arsitektur, kemudian mungkin ada beberapa semacam sistem ya, sistem
yang kecil-kecil ya. Misalkan untuk router Zigbee-nya ya. Jadi di sini kita membuat semacam apa namanya? Nah, ini agen ya. Ya, jadi kalau ditulis oleh author ini, dia tuh bikin yang modul ini dari sebuah arsitektur besar ya. Modul ini, yang biru ini, yang hijau-hijau ini sistem eksternal. Nah, jadi dia membuat semacam algoritma atau sistem ya dan arsitektur untuk membuat ini smart home IoT. Ya. Oke, nah ini dijelaskan lebih detail lagi bagaimana sistem arsitekturnya. Oke, approach-nya ini. Ya, jadi Anda sebenarnya dari bagan ini sudah kelihatan ini. Oh, ini ternyata dia ya kira-kira seperti ini ya. Kalau Anda pengen dalami lebih lanjut ya Anda bisa baca masing-masing penjelasannya. Oke, jadi itu approach-nya itu. Nah, kemudian, nah bagaimana metodenya? Metode. Jadi dia di, di yang sebelumnya ini, approach-nya ini, dia itu menyampaikan idenya. Saya punya ide seperti ini. Idenya itu kayak gini. Saya punya desain seperti ini. Ya. Juga bisa desain. Ya. Intinya dia menyampaikan idenya. Approach itu ya. Algoritmanya apa, alat yang dipakai apa, ya. Arsitekturnya apa, desainnya. Intinya adalah ini. Dia mempresent ide-nya itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode ya. Methods. Metode itu dari ide itu bagaimana dia cara untuk istilahnya untuk menjadikan ide itu menjadi sebuah kenyataan atau dia ingin membuktikan kalau idenya itu berhasil. Pakai cara apa? Ya, bisa pakai simulasi, ya. Bisa pakai eksperimen, ya. Atau misalkan ya pakai prototyping, ya. Prototyping kemudian diuji. Ya. Oke, jadi idenya ini dia diimplementasikan di metode ini. Nah, dari sini, nah ini metode ini jadi building smart home by using IoT. Ya. Setelah dia punya ini, dia buat semacam sudah diimplementasikan kan, sudah buat apa namanya hardware-nya. Nah, kemudian dia akan uji, ya, diuji. Nah, ini pengujiannya bagaimana, ya, metodenya bagaimana. Ini ada penjelasannya. Bagaimana dia cara untuk menguji idenya tersebut. Ini bisa pakai misalkan ukur energi, nah ini pakai power meter. Atau untuk pakai mengukur apa namanya throughput, nah, konektivitas ya pakai semacam software. Sebelumnya dia juga ternyata selain membuat diuji ini dia juga pakai simulasi juga. Nah, ini bisa macam-macam ya metodenya. Ada yang pakai simulasi, ada eksperimen atau dua-duanya. Nah, oke. Nah, sekarang selanjutnya, nah lihat hasilnya. Jadi setelah metode atau desain itu ada hasilnya. Hasilnya itu apa? Hasilnya apa? Hasilnya biasanya ditampilkan dalam graf. Ya. Nah, Anda lihat lagi hasilnya ini apakah dia sesuai dengan tujuannya. Ya. Jadi Anda cek ya. Hasilnya apakah sesuai dengan tujuannya. Itu penting ini. Jadi misalkan dia bilang ya di introduction tadi atau di paparan ide, kalau dia bilang, oh ini desain saya ini akan menghasilkan kecepatan atau throughput yang tinggi, ya, tinggi. Nah, kemudian Anda lihat hasilnya, oh, benar nggak sih yang dikatakan? Ada nggak hasilnya throughput?
Ya, kalau misalkan nggak ada hasilnya berarti ya bohong, artinya tidak relevan berarti yang klaimnya tadi. Ya. Ini bandwidth, kemudian respon time-nya, ya. Kemudian apa ini? Energi consumption-nya, ya, konsumsi energinya. Nah ini uh, benar nggak tadi dia klaim kalau konsumsinya misalkan lebih kecil, nah, dia buat hasilnya enggak, ya. Energi konsumsinya bagaimana? Oke, ini adalah di hasil. Nah, kemudian baca conclusion atau kesimpulan atau diskusi. Diskusi. Nah, ini adalah conclusion, ini merupakan inti sari dari atau hasil, ya. Dia lebih menekankan pada hasilnya. Biasanya ada kalimat, nah ini, dan sebuah angka, ya, angka. Jadi kalau diingat di artikel ilmiah itu conclusion, ya, atau kesimpulan itu Anda harus tampilkan angka. Angka ya tidak harus semuanya detail Anda tampilkan, tapi ya paling tidak ada satu dua lah jadi angkanya. Karena ilmiah ada hasil eksperimennya, ya. Nah, dilihat lagi ini conclusion-nya ini valid nggak dengan hasilnya, ya. Jadi kalau dia menyimpulkan lebih cepat, nah di grafiknya ini benar nggak lebih cepat atau lebih besar atau lebih hemat, ya. Oke, kemudian sesuaikan dengan tujuannya, ya. Jadi kalau tujuannya latar belakangnya tadi untuk misalkan IoT untuk mengurangi atau hemat baterai, nah, di konklusinya ini muncul nggak? Muncul nggak? Kemudian kalau muncul, apakah tadi diverifikasi di hasilnya ini benar nggak sih? Dia lebih hemat. Oke. Ya, jadi cocokkan, ya, kesimpulan dengan abstrak. Nah, kemudian find out what other research says about this paper. Jadi cari tahu apa yang riset paper lain katakan tentang paper ini, ya. Jadi Anda bisa cari, ya, bisa cari misalkan ini, ya, design implementation. Oke, Anda bisa cari di Google Scholar. Nah, ini, ya, desain ini papernya ini misalkan tadi. Nah, menurut orang lain ini bagaimana sih papernya? Karena biasa kadang-kadang dari paper lain kita bisa tahu ini paper ini itu dia kontribusinya apa saja atau summary-nya apa saja. Jadi Anda bisa klik di cited by ini di new tab. Nah, ini jadi paper-paper ini dia akan mereferensi ke paper yang ini sebelumnya ini. Oke, jadi di paper ini dia akan bilang paper yang tadi itu dia ngapain. Biasanya kecil sih, paling cuma satu kalimat aja. Kadang satu kalimat itu untuk beberapa paper. Ya. Seperti ini, ya. Network smart mobile in smart home. Nah, jadi ini kan cuma satu kata aja kan, tapi dia nge-refer ke paper ini. Oke, mungkin itu, ya. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada ya kasih tugas lagi. Oke, jadi tugasnya menelaah
paper ya. Ini untuk individu sekarang. Oke ya, saya kasih bocoran aja nanti UTS-nya salah satunya ya menelaah paper. Ya. Ya, karena salah satu CPMK dari proyek kreatif 4 ini adalah bagaimana Anda menelaah sebuah paper. Jadi nanti apa? Nanti saya berikan paper ya. Nanti ada misalkan ada 30 orang, mungkin papernya beda-beda ya. Nah, saya kasih kemudian dengan waktu yang terbatas Anda buat ininya, summary-nya. Pertanyaannya gimana? Approach-nya bagaimana, metodenya seperti apa? Oke, ada pertanyaan? Insya Allah belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, ya udah saya akhiri. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, Saya untuk tugas 3 yang kemarin itu filenya masih terpendam di grup WhatsApp Pak, jadi belum diupload. Jadi cuman untuk pendataan di Google yang Bapak kasih itu, link Bapak kasih itu belum masuk di tugas 3-nya Pak. Jadi baru tugas 4 saja. Itu gimana Pak ya? Makasih. Ya pokoknya saya cuma lihat dari Google Drive saja ya. Itu tanggung jawab masing-masing ya. Kalau mau masih di file laptop masing-masing atau WhatsApp grup masing-masing ya mana saya ya bagaimana? Udah diupload Pak untuk tugas 3 dan 4-nya. Saya dari kelompok 4 Pak. Ya itu pokoknya untuk semuanya itu drive itu adalah masing-masing tanggung jawab grup ya. Jadi kalau ada keteledoran lupa upload ya itu adalah ya kesalahan bukan di saya kan, tapi kesalahan di masing-masing grup kan. Ya, tuh. Ya, soalnya kalau saya misalkan wah ini karena lupa ini ya ada potensi ketidakfairan ya. Ya gitu. Gitu aja. Itu tanggung jawab masing-masing grup ya. Ada kan sudah beri waktu ya 1 minggu untuk mengerjakan. Ya saya kira udah lebih dari cukup. Apalagi ini kan dibuat kelompok ya, dibuat kelompok. Oke ya, jangan sampai itu lupa ya ini nggak saya nilai. Tadi termasuk tadi yang grup berapa tadi? 6 sama 6, 7 sama 10 ini kok tidak ada foldernya ya. Berarti ini